Terus kemudian salah satu hal yang cukup menguatkan gitu, biasanya dia akan ngecek H-index dari profesor kita. Sebenarnya kalau di Taiwan kan H-index profesor kan tinggi-tinggi kan, jadi ya. Karena kalau seperti itu, dalam waktu yang sama orang akan berpikir hal yang sama gitu kan. Kita akan kejar-kejaran aja gitu. Inspirator kita kali ini adalah seorang award day beasiswa unggulan dosen Indonesia atau disingkat Budi yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Graduate Institute of Energy Engineering National Central University, Dr. Anif Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTube Wandi Jafari. Dalam segmen Wandi Podcast Jafari, video podcast penuh inspirasi. Episode kali ini adalah kolaborasi channel YouTube Wandi Jafari dengan NCUMC atau National Central University Muslim Club, yaitu salah satu UKM kampus di NCU yang memfasilitasi kegiatan dakwah dan ibadah mahasiswa muslim di kampus NCU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anif Jamaluddin, saya lahir di Pati gitu. Dan saat ini aktivitas sebelum datang ke Taiwan, saya adalah dosen di Universitas 11 Maret Surakarta. Terus kemudian aktivitas yang lain sebelumnya ya banyak kerja di industri seperti itu. Oh. Background pendidikan sebelumnya apa sih Pak? Dari S1, S2-nya? Kalau S1-nya adalah fisika di Universitas Diponegoro. Terus kemudian waktu S2-nya itu lebih ke fisika material ya, ilmu material. Dan di situ saya mulai berinteraksi dengan energi storage. Terus kemudian mulai itu sambil waktu itu kan sambil kerja ya, kerja di LG Electronics. Terus kemudian salah satu company gitu, terus tahun 2012 itu mulai berinteraksi dengan energi storage jenis yang lain. Kalau yang sebelumnya adalah kapasitor, kalau tahun 2012 itu mulai berinteraksi dengan baterai atau salah satu energi storage dulu untuk mobil listrik gitu. Terus kemudian mulai tertarik untuk mengerjakan di energi, terus ya akhirnya memilih energi gitu. Jadi base-nya itu energi storage. Sekarang ini ngajar di Universitas 11 Maret ya. UNS di jurusan mesin. Bukan, jurusannya pendidikan fisika. Oh, pendidikan fisika. Ya, pendidikan fisika ya. Oh. Jadi kan tadinya sudah fisika, terus kemudian material, terus sekarang fisika, energi ya. Sekarang energi. Oh, iya. Kan tadinya Bapak itu sempat kerja di industri ya? Ya, di industri. Terus kok bisa banting setir ke akademisi gitu? Oh, panjang ceritanya kalau itu. Kalau ceritanya ya panjang. Kalau idealnya kan orang di industri gitu kan, terus kemudian orang mungkin merasa jenuh gitu kan, jenuh dengan aktivitas itu tiap harinya gitu, monoton. Terus di samping itu juga ada faktor-faktor yang lain gitu kan, yang tidak usah disebutkan. Terus kemudian intinya perlu ketenangan, orang perlu dalam hidup itu perlu ketenangan jiwa mungkin ya. Jadi kita pilih untuk mulai ke daerah, terus kemudian dan juga dulu saya mengalami fase saya punya uang gitu kan. Kalau punya uang, seharian hidup hanya datang ke pabrik, dapat uang, terus uangnya paling bermanfaat orang lain ya kita zakatkan, kita kasih orang lain, hanya seperti itu gitu kan. Terus kemudian mungkin saya punya pengalaman bagaimana saya menularkannya. Nah, di saat itu saya itu ikut salah satu komunitas forum lingkar pena, dan ada salah satu teman gitu kan, itu banyak membantu anak-anak jalanan. Nah, mulailah di situ berinteraksi lagi ke pendidikan seperti itu. Terus akhirnya tahun 2010 itu juga diundang beberapa kampus gitu kan untuk sharing. Terus akhirnya mungkin ya mencari kampus lagi, kembali ke kampus gitu. Seperti itu. Terus akhirnya kembali ke kampus. Tapi tadi di industri sekitar berapa tahun? 8 tahun dari 2003 sampai 2010. Terus di sini di energi engineering di lab apa? Mana? Saya di nano device dan energi material. Itu area risetnya di mana-mana, tahu teman-teman di Indonesia punya minat riset yang sama, mungkin bisa apply. Kalau di lab saya itu lebih cenderung ke grafin atau 2D material. 2D material itu contohnya ya grafin, terus kayak boron nitrate dan sejenisnya. Di lab saya memang
mengembangkan material ke situ, terus kemudian diaplikasikan banyak sekali gitu. Dan salah satunya ke baterai dan superkapasitor. Nah, kebetulan saya di area ini gitu, di area untuk baterai dan superkapasitor. Gitu. Terus ada juga yang area korosi, area macam-macam gitu. Ya lebih ke material kalau di lab saya. Lebih ke material untuk energi, itu di material khususnya grafin. Ketika ngajar di jurusan pendidikan fisika memang ada area riset ini kah yang diajarkan ke mahasiswa? Kalau spesifik tidak ada spesifik, jadi lebih ke umum, jadi tentang solid state fisik, fisika saja ada gitu kan. Nanti yang berminat ya bisa belajar sendiri nanti ke arah elektronik material atau dan sejenisnya. Jadi nanti, nah kalau sekarang kan di Indonesia lagi tren apa? Kolaborasi nggak spesifik ya, jadi lebih kampus merdeka kan, jadi bisa berkolaborasi dengan banyak peneliti gitu kan, tidak hanya kita di dalam satu jurusan aja seperti itu. Ya sama kayak kita di Taiwan, kadang jurusannya A, jurusannya B, bidang risetnya sama tapi dengan dari departemen yang berbeda seperti itu. Tapi di Indonesia mostly yang ngelakuin riset ini berarti teman-teman yang di jurusan material. Ya, kalau di Indonesia material juga banyak, ada orang fisika material, kimia ada material juga, dan kimia ada juga, mesin juga, mechanical juga ada material. Riset di topik ini tentang material antara peneliti Indonesia dengan peneliti yang ada di Taiwan ini berimbang atau ada gap? Tapi itu nanti pertanyaannya. Nah itu nanti kita ada pembahasan itu ya. Di awal tadi kan kita tahu beasiswa Budi, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Beasiswa Budi itu beasiswa unggulan dosen Indonesia, dan kita dibagi dua waktu itu 2016 dan 2017. Jadi itu kerjasama antara riset dikti dulu, riset dikti ya, dengan LPDP. Jadi modelnya untuk seleksinya dari riset dikti bersama LPDP, kemudian untuk pendanaannya 100% dari LPDP. Terus pertanggungjawabannya juga ke LPDP seperti itu. Jadi itu model. Kalau sekarang jadinya LPDP afirmasi gitu. Afirmasi LPDP. Jadi ada LPDP murni, ada yang afirmasi. Afirmasi itu ya seperti yang ke arah santri atau beasiswa santri atau beasiswa apa yang dari daerah terluar, daerah ya 3T lah zaman dulu istilahnya gitu. Nah, dosen pun sama, sekarang dosen PNS itu masuknya ke afirmasi sekarang. Berarti beasiswa Budi ini mungkin skemnya itu kayak seperti beasiswa LPDP juga ya? Iya. Tapi ini kuotanya diperuntukkan untuk dosen Indonesia gitu ya. Kan setahu saya yang di LPDP itu pilihan kampusnya kan sudah ditentukan gitu. Ya. Memang NCU masuk dalam pilihan itu. Nah, kalau di Budi LN itu ikutnya adalah, kalau yang Taiwan tuh Ristek Dikti kan sudah punya list kampus gitu kan, ada beberapa nama kampus, jadi asal di list itu masuk ya kita ikut yang listnya dari Ristek Dikti. Dari kalau Dikti dulu ada namanya BPPLN, beasiswa untuk luar negeri lah gitu kan. Jadi dia sudah punya kerjasama gitu kan di Taiwan, beberapa kampus di Taiwan. Jadi kalau di list itu ada, di LPDP bisa membiayai seperti itu. Kalau LPDP murni yang tidak afirmasi tidak bisa. Di Taiwan itu hanya ada NTU, terus kemudian kalau untuk pendidikan itu NTNU ya, untuk pendidikan. Nah, itu hanya pendidikan saja gitu. Kemudian untuk kampus-kampus tertentu ada beberapa hal yang kalau misalkan kayak NTHU itu hanya beberapa subjek ya, tidak bisa semua. Kalau NCU, kalau Budi bisa. Oh, Budi bisa. Sampai sekarang bisa. Ya, LPDP afirmasi pun bisa. Jadi LPDP afirmasi itu kampus yang masuk listnya Dikti di situ bisa. Jadi tiap hari kan tiap update. Jadi beasiswa Budi ini kan ada yang LN sama yang DN dalam negeri. DN gitu ya. Berarti dari awal pendaftaran memang kita sudah nentuin mau yang luar negeri apa dalam negeri. Iya. Jadi proses seleksi seperti itu. Dan ini apa hanya terbatas untuk dosen yang statusnya PNS atau bebas? Bebas, asal memiliki NIDN. Nomor induk dosen negara nasional, NIDN, nomor induk dosen NIDN. Asal punya NIDN bisa daftar ke sana. Asal punya NIDN. NIDN ya. Dan ini pasti untuk program doktor aja gitu. Kalau Budi itu untuk dokter saja ya. Karena dianggapnya kan dosen itu sudah S2 kalau di Indonesia aturannya kan ya. Aturan yang sekarang gitu.
Ini menarik nih, dan ini pertanyaan langganan yang saya tanyakan ke beberapa narasumber kalau bicarain tentang beasiswa Taiwan. Banyak nih negara yang menjadi tujuan studi lanjut gitu ya. Ada ke Eropa, gitu, ke UK, ke US, atau ke Aussie. Nah, Bapak kenapa sih milih ke Taiwan gitu? Wah, ceritanya gimana? Waduh, ceritanya ini agak sedikit panjang ya. Jadi tahun 2016 ya, saya mulai itu daftar itu bulan Februari. Dan bidang yang saya minati dulu adalah, karena saya dapat sebelumnya kesini saya itu sudah ada LOE di UKM Malaysia, terus kemudian salah satu profesor di sana itu coba kamu mengerjakan tentang grafik. Nah, ada teman sudah dapat LOE di NCU gitu kan, terus ngajak NCU. Terus ya udah saya coba cari yang grafin gitu kan. Di sini responnya lebih cepat daripada yang lain gitu kan. Jadi ada beberapa tempat gitu kan. Di sini sudah cepat, ya sudah, terus dokumen diminta ngurus dokumen kan cepet kan. Jadi kalau ini terus dia langsung ngasih LOE, ngasih macam-macam gitu kan, dalam waktu nggak nyampe 1 bulan ya, seminggu lah itu LOE dari profesor udah keluar, terus bisa untuk submit ke Budi, itu cepat sekali gitu kan. Padahal dalam hal yang sama kan kalau kita biasa pemburu beasiswa kan jaring lah, kita kayak jaring gitu kan. Jadi sudah punya satu email, kita sudah punya template email kepada siapa, terus tinggal kita ganti nama profesornya sama nama labnya gitu kan, terus nanti yang masuk kemana gitu kan. Nah, waktu itu ada ya, karena saya Inggrisnya pas-pasan gitu kan, jadi saya nyarinya ya kita harus hitung kan, kita hitung kemampuan kita gitu ya, kita nyari Asia Timur gitu kan. Asia Timur tuh ya Korea, Jepang sama sini gitu kan. Dan tiga-tiganya yang respon lebih cepat tuh sini, langsung ngasih LOE. Nah, itu masuk ke Budi dan itu diproses. Waktu proses seleksi dan lain-lain, baru yang tempat-tempat lain baru respon. Tapi udah telanjur ngambil di sini. Sampai yang lain juga sama, sampai minta interview juga gitu kan. Supaya komunikasi terbaik, kita harus bilang bahwa kita nggak bisa, sponsor saya nggak bisa untuk memindahkan ke negara tertentu seperti itu. Kalau sudah diputuskan ke satu negara untuk pindah itu agak ribet lah prosesnya kalau di Indonesia. Oh, berarti ketemu dengan profnya itu dari email. Info juga untuk teman-teman yang nonton, profesor di Taiwan ini banyak yang langsung datang ke Indonesia melakukan kunjungan ke kampus-kampus ya. Berarti Bapak rekrutmen labnya itu nggak dari itu ya? Tidak, hanya dari email saja. Langsung dari email. Kemampuan teman-teman kalau yang suka nulis beasiswa nulis email ya, mempromosikan diri kita gitu kan, mempromosikan ya dengan sejujurnya, namun dengan bahasa yang menjual gitu, membuat orang tertarik itu gimana gitu. Mulai membuat CV-nya gitu, terutama itu CV kan, CV itu harus padat, to the point, namun dimengerti sama orang gitu. Ya tadi kan nyinggung tentang ini ya, tentang kemampuan bahasa Inggris. Emang di beasiswa Budi ini ada persyaratan untuk apply beasiswa ini harus minimal skor TOEFL berapa atau IELTS? IELTS-nya minimal dulu 5,5. 5,5 untuk non yang pakai bahasa Inggris. Jadi untuk negara-negara tidak bahasa Inggris itu 5,5 zaman dulu. Dan kalau yang negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris mintanya 6 atau 6,5 seperti itu. Dan LOE-nya itu boleh setelah lulus kemudian 2 tahun jadi persyaratan. Waktu awal LOE profesor tidak apa-apa, namun pas interview kalau bisa kita sudah ada LOE dari kampusnya pas interview, jadi kan untuk kita bawa gitu. Terus kemudian salah satu hal yang cukup menguatkan gitu, biasanya dia akan ngecek H-index dari profesor kita. Jadi kalau di Taiwan kan H-index profesor kan tinggi-tinggi kan, jadi ya dari sananya sudah nggak masalah. Iya. Sebelumnya Pak, nih monggo dimakan. Wah, tempenya. Terima kasih. Jadi walaupun kita di Taiwan, di luar negeri, tapi makanan Indonesia itu tetap banyak yang masak gitu. Ada martabak, ada tempe. Mereknya apa Pak? Miniti. Oh, Miniti PSD ya. Tempe PSD. Ya, kita lanjut. Pertanyaan yang ini sebenarnya, yang penasaran sih, perkembangan riset di Indonesia seperti apa. Terus kita bandingkan dengan negara yang memang iklim risetnya jalan kan, salah satunya kayak di Taiwan gitu. Nah, untuk bidang Bapak sendiri, perbandingan bidang riset yang sedang Bapak jalani antara Indonesia dengan Taiwan itu gimana? Kalau yang saya alami gitu kan, yang di profesor saya kebetulan, jadi target papernya ya itu tidak hanya sekedar paper biasanya. Jadi kalau kita kan biasanya sedikit memodifikasi atau
inovasi sedikit gitu kan, kita bisa ini sudah bisa kita klaim, bisa kita publish di mana gitu kan. Terus kita cari, kalau di Indonesia ya kita punya kerjaan sedikit, punya kerjaan gitu kan. Terus ini mau di hasilnya seperti ini, ini bisa ditulis ini seperti itu ya. Kalau di sini kebetulan di lab saya gitu kan, mungkin di lab lain akan berbeda. Kalau di lab saya kita lebih banyak untuk desain awalnya harus kuat di teorinya. Jadi mau mendesain sebuah material untuk apa gitu kan, itu teorinya bagaimana, ini mekanismenya apa yang kita tonjolkan gitu kan. Setelah kita mendapatkan kita mau arahnya ke sini gitu. Terus kira-kira nanti permasalahan apa yang muncul itu harus kita diskusikan dulu gitu kan. Kalau sudah fix baru mulai eksperimen gitu. Nah, disinilah yang agak sedikit berbeda gitu kan. Karena profesor kita gitu kan, kebetulan yang di tempat saya, beliau sudah punya orientasi kalau novelty hanya sedikit gitu, dia tidak mau untuk jadi modifikasinya A, B, C gitu kan. D belum ada, kita kerjakan aja D gitu kan. Dengan metodenya sama, hanya kita ganti materialnya, dia tidak setuju gitu kan. Karena kalau seperti itu, dalam waktu yang sama orang akan berpikir hal yang sama gitu kan. Kita akan kejar-kejaran aja gitu. Kita tidak membuat sesuatu yang baru lagi gitu kan. Hanya kita ngikuti orang terus kita ganti sedikit lah kan. Beliau tidak mau seperti itu gitu. Jadi dia sudah punya target beberapa jurnal yang dipercaya gitu kan. Jadi kita harus ikuti beliau gitu kan. Dan kita di sini karena di sini pasukan ya harus ikut jenderalnya gitu kan. Jadi kita harus tahu style dari profesor kita seperti itu. Mungkin bisa dikatakan mindset risetnya kan? Ya, mindsetnya agak sedikit berbeda. Namun tiap profesor kan punya style sendiri-sendiri gitu. Ada yang target, ada yang ada data, ada beda-beda. Iya, seperti itu. Okay. Area riset Bapak kan itu kan kayak material. Ya. Berarti risetnya itu eksperimennya kan pakai alat-alat. Ya, pakai. Pastinya mahal loh. Kalau di tempat saya waktu baru masuk, prof saya sudah wanti-wanti, pilihlah alat yang kita punya. Maksudnya yang di lab kita ya. Gitu. Jadi pertama kali datang, kita harus tahu resources yang ada di lab kita apa gitu kan. Jadi ketika kita mau memodifikasi sesuatu yang bisa kita kerjakan, atau lab kita punya link di tempat lain yang bisa kita kerjakan, itu meminimalkan biaya lah gitu kan. Karena terus kemudian yang kedua kita punya sumber daya gitu kan, kayak bahan-bahannya ada gitu, material kan gitu. Terus yang ketiga biasanya lab kita pernah punya pengalaman di bidang itu dulu. Misalnya lab saya grafin ya, kita sudah ada pengalaman. Kalau kita baru nanti perlu waktu yang cukup lama seperti itu. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, peralatan itu memang sudah seharusnya adakah atau termasuk jarang gitu, peralatan untuk riset material gitu? Kalau di lab saya di Indonesia jarang. Untuk sintesisnya jarang. Terus untuk pengujian yang di sini pengujian kan ada beberapa alat yang ada di Indonesia. Namun kalau di Indonesia biasanya aksesnya agak susah ya. Maksud aksesnya agak susah itu kalau sepengetahuan saya gitu kan. Jadi biasanya ada lab yang punya gitu kan dari sana, terus kemudian untuk pinjam atau untuk sewa prosedurnya agak sedikit panjang lah gitu. Terus yang kedua, kita kalau di sini kan biasanya mahasiswa dikasih sedikit keleluasaan ya, kalau kita mau mengoperasikan ini ya kita ikut operatornya, terus kita bisa memilih misalkan kayak gambarnya seperti ini loh, hasil yang kami minta itu kita bisa setting gitu, kita bisa ngikuti gitu kan, yang sesuai dengan kehendak kita. Maksudnya ngikuti kehendak itu gini, kalau misalnya kita mau cari gambar bentuknya kayak gini gitu kan, kita bilang operatornya kita cari yang gambar seperti ini, desain saya itu seperti ini gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita komunikasi atau prosedurnya kan agak sedikit berbeda, jadi perlu. Terus mahasiswa kalau di sini kan kemudian dikasih kepercayaan untuk mengoperasikan beberapa alat gitu kan. Jadi itu bisa nambah skill untuk mahasiswa mengoperasikan beberapa alat pengujian seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang online di grup Jamaah Muslim NCU, mungkin kalau ada pertanyaan, ya silakan dituliskan di grup gitu ya. Nanti bisa kita tanyakan langsung. Ada tiga. Nanti ya. Begitu tentang ini ya, akses alat pun relatif lebih mudah di sini. Pak. Itu mungkin salah satu faktor, sedikit ada gap di bidang riset ini antara Indonesia dengan Taiwan gitu ya. Nah, ini pertanyaan penting nih ya, apalagi untuk saya yang masih berjuang di sini gitu. Bapak sudah menyelesaikan studi PhD, studi doktoral di kampus kita, kampus NCU gitu ya. Jadi bagaimana sih tips menjalankan kehidupan sebagai mahasiswa PhD di Taiwan, khususnya dalam manajemen waktu gitu?
Bagaimana kita membagi urusan kuliah, urusan lab, aktivitas-aktivitas di luar kampus, kemudian untuk keluarga juga gimana? Bagi waktu itu ya semua orang kan punya ini kan, punya style masing-masing gitu kan. Kalau semua orang harus sama kan agak susah gitu kan. Yang penting beberapa kali saya mengatakan kenalilah diri kita gitu kan. Jadi kalau kita biasa nge-labnya malam gitu kan, ya silahkan kalau mau malam gitu kan. Namun ya kita juga ingat gitu kan, pagi kita harus ketemu profesor kan nggak mungkin malam kan gitu kan. Terus setiap orang kalau cara belajar orang dewasa kan beda-beda kan, ada yang suka belajarnya rame, ada yang sepi, ada macam-macam gitu kan. Kita coba sesuaikan itu. Terus kita juga tahu, yang kedua kita tahu kenal profesor kita tadi, style kita, profesor kita seperti apa gitu kan. Ada profesor, kalau kebetulan di lab saya, kebetulan beliau hanya meminta seminggu itu kita datang ke lab minimal 4 kali. Jamnya nggak dikasih tahu jamnya. Namun kita bisa lebih gitu kan. Minimal itu 4 hari selama 1 pekan. Maksudnya satu hari itu berarti full jam kerja? Tidak pakai jam kerja, nggak pakai jam kerja. Ya karena ada beberapa teman-teman yang di kampus ini kan labnya itu menerapkan jam kerja. Ya. Nah kalau dengan itu gitu kan, nah kita bisa setting gitu. Kalau misalkan saya kalau hari Jumat kan kita ada Jumatan dan macam-macam, ya kita mungkin ke labnya setelah Jumatan atau paginya saja gitu kan. Itu kita bisa setting. Kalau enggak ya sebelumnya misalkan bagi waktu, kalau saya nge-lab itu biasanya saya lebih suka setelah subuh gitu kan. Habis subuh langsung ke lab, nanti kalau sudah capek langsung pulang dulu, istirahat gitu kan, ngobrol keluarga atau kerjakan aktivitas yang lain gitu. Jadi yang penting ya tadi kenali diri kita gitu kan, aktivitas kita itu seperti apa, fisik kita seperti apa. Nggak bisa semua orang langsung sama gitu lah. Terus kalau nelfon keluarga ya, kalau keluarga itu bisa tiga kali sehari saya kayak orang makan pagi gitu kan, siang, malam gitu kan, karena anak saya masih kecil jadi saya harus banyak nelpon, banyak misalkan jam-jam waktu habis antara maghrib sampai isya di Indonesia gitu, anak kita harus kita ajarkan ngaji atau apa ya harus kita bantu gitu kan, walaupun sesibuk apapun kita gitu kan, karena kita harus komitmen. Kebetulan keluarga saya nggak saya ajak di sini gitu kan, ya kita harus menjaga, karena laki-laki kan pemimpin keluarga gitu, jadi kita harus tetap menjaga, itu tanggung jawab kita ke anak-anak kita. Jangan langsung berangkat ya udah. Ya sama lah teman-teman yang di sini pun kalau punya keluarga gitu kan, nge-lab ya harus ingat juga keluarga kita. Telepon ibu gitu ya. Oke. Dan utama juga 2 minggu sekali atau berapa orang tua ditelepon gitu, minta doa gitu. Itu juga cukup ini juga. Dan bisa jadi itu yang memperlancar perjalanan studi kita di sini. Ya, insya Allah. Ya gini, jadi dalam kehidupan mahasiswa yang saya observasi nih, yang di NCU ini ada tim yang gas terus walaupun weekend gitu ya. Nah. Ada yang kalau udah weekend ya udah mau sibuk apapun nggak ada aktivitasnya. Nah, Bapak ini tim yang mana? Waduh, berat nih. Saya timnya kalau weekend nggak ada aktivitas di luar, saya nge-lab. Jadi kalau misalkan di luar itu sudah ada yang membuat aktivitas, ya saya akan di luar gitu kan. Namun kalau misalkan ini kayaknya nggak terlalu penting gitu kan, ya udah kita mengerjakan yang di lab. Kadang kan di lab itu ada sesuatu yang ke akhir pekan gitu kan. Biasanya orang Taiwan itu banyak libur, kita bisa mengambil semua alat. Maksudnya kita bisa menggunakan semua alat full gitu kan. Terus kita bisa dapat data yang banyak. Jadi kalau di material itu kebetulan saya sering ngerjakan, ada orang yang bisa paralel kerjanya Mas. Nah, saya tuh kebetulan bisa seneng kerja yang paralel gitu kan. Jadi ini ngerjakan A, ngerjakan B, ngerjakan C gitu. 1 kali duduk itu bisa 3 kerjaan. 3 jenis sampel itu bisa gitu kan. Atau 2 topik yang berbeda, 2 topik riset yang berbeda itu bisa dikerjain bareng. Karena kadang kita nyampur apa, terus ini harus nunggu 2 jam, terus nanti baru, daripada kita cuma nunggu terus ngapain, ya kita bisa ngerjakan yang lain, atau nulis paper atau baca paper, nah, bisa seperti itu. Berarti tim yang fleksibel gitu ya? Ya, fleksibel. Kalau nggak ada kegiatan di akhir pekan, ya dimanfaatkan. Harus di lab ya. Jadi nggak ada me time, Pak? Ya tadi kan, ya kalau akhir pekan kan, oh ini kelihatan penting apa enggak gitu. Waduh, kita udah suntuk nih mau pergi, ya udah pergi aja gitu. Jadi kalau misalkan pergi kita kandang suntuk gitu kan, ya udah, misalkan mau kemana sepeda ya kelilingin, naik sepeda nggak apa-apa, sepedaan beli bakso kalau di sini orang. Oh iya. Kamu jangan keseringan lah.
Dan keseringan. Jangan keseringan nanti. Tapi seringnya keseringan. Jangan ada temennya minta jalan terus selalu ikut ya. Nanti orientasi kita harus jelas lah. Harus berani menolak gitu kan kadang. Terus kalau misalnya dalam hari aktif itu sampai jam berapa stopnya itu fleksibel juga, tergantung. Kalau dulu ya, gitu ya. Kalau zaman dulu saya pulang rata-rata jam setengah 12, jam 11. Kalau zaman dulu malam, kalau zaman dulu. Waktu pertengahan riset kalau lagi fisiknya kuat ya, jadi saya jam kerjanya itu habis subuh berangkat, nanti jam 11 siang istirahat, tidur, sholat zuhur jamaah, ntar apalah aktivitas yang lain, nanti baru ke lab sekitar menjelang asar, terus nanti sampai malam lagi gitu. Ya sampai capeknya gitu kan, supaya dapat data yang banyak. Ya. Terus ini menarik nih. Jadi kan di sini normalnya itu kalau master lulusnya itu jangka waktu 2 tahun gitu kan. Ya. Maksudnya secara normal, kalau program doktoral itu 4 tahun gitu kan. Nah, ada nggak cerita latar belakang ketika tahu tanggal mau ujian disertasi nih Pak? Ya. Apa setengah tahun sebelum hari itu udah tahu jadwal saya ujian disertasi di hari ini? Atau ada cerita tiba-tiba profesor ngasih lampu hijau suruh ujian gitu? Ya. Saya ngerasa setengah tahun ini tuh kayak nggak terlalu banyak aktivitas riset gitu kan. Namun karena lebih banyak nunggu publikasi gitu kan. Jadi publikasi sudah submit, sudah revisi gitu dari jurnal, terus kemudian profesor masih minta yang data yang lain harus topik yang lain harus dikerjakan, terus beliau minta setelah akhirnya sudah accepted gitu kan, masih dia minta diperbaiki ini gitu kan. Nah, kalau kita minta pernah sekali gitu kan, saya mendiskusikan untuk kira-kira saya ujian kapan gitu kan, beliau agak ini kan, jadi agak kurang nyaman gitu kan ya, terus kita kurang nyaman mau masuk kamu kayak nyuruh saya seperti itu. Oh berarti itu salah satu tips, jangan nanyain itu ya. Itu jadi maksudnya lebih baik jangan ditanyakan dulu gitu kan. Terus karena waktu saya tanya ya pasti dia akan ngasih lah, ini kan belum accepted, ini yang apa gitu kan. Walaupun mungkin secara jenengan setiap maju kan akan ngerasa loh, saya kan sudah merasa mengerjakan ini, sudah syarat ini sudah boleh lulus gitu. Kenapa nggak boleh lah? Ya udah kita diam aja. Terus beliau minta kamu ngerjakan, ya udah kita kerjakan. Nah kalau kita disuruh ngerjakan itu, saya selalu menyiapkan langkah yang berikutnya. Jadi kan orang lulus itu kan tidak hanya jurnal kan, kita harus nulis disertasi. Nah pas di sela-sela itu saya nulis disertasi, walaupun tidak disuruh. Jadi saya nulis mulai disertasi sekitar bulan September atau Oktober gitu kan, ketika sudah submit paper saya yang 5 gitu kan, terus terus nanti baru ini, terus baru sambil nyiapin yang ke-6 gitu kan. Terus ini ya udah saya nulis disertasi, saya bilang saya sambil nulis disertasi, saya bilang gitu ke Prof. Dia nggak melarang, tidak melarang, namun minta nulis kan nggak boleh, tapi kan nulis disertasi nggak dilarang, berarti saya nulis saja. Terus beliau cuma ngasih tahu nulis disertasi itu nggak boleh copy paste sama jurnal kita. Ya sudah, gitu. Beliau berani mintanya seperti itu ya. Apa nggak self-pager itu? Ya self-pager. Akhir-akhir ya langsung bulan Desember itu baru dikasih lampu hijau tuh ujian. Bulan berapa? Desember. Cuman kurang sebulan ya. Wah, sebulan baru ada lampu hijau. Lampu hijau tuh ujian. Jadi November itu saya sudah data sudah selesai gitu kan. Saya meeting group. Ini saya mau merepresentasikan semua, kan beliau di lab saya kan modelnya kalau kita mau publish itu harus data kita semua kita presentasikan. Dan mengatakan saya mau merepresentasikan semua kerjaan saya selama di Taiwan. Tidak usah kan ini. Tidak usah gitu kan, sudah bulan November kan, sampai 3 bisa Desember ujian gitu. Ya tahu-tahu menjelang Desember bukan jatah saya lab meeting gitu kan, kok saya disuruh presentasi gitu kan. Ya udah saya bilang, saya presentasi ini boleh gitu. Oh boleh gitu. Ya berarti itu tanda-tanda untuk ujian ternyata. Jadi kalau sudah kita ya kebetulan di tempat saya itu diminta merepresentasikan semua data kita, kayak berarti tanda-tanda mau ujian. Terus beliau bilang, oke, silakan ujian. Beliau minta, kamu minta ujian kapan? Jadi saya nggak meminta, tapi dia yang bilang, kamu mau minta ujian kapan? Jadi dibuat suasana supaya beliau itu bilang seperti itu kan susah kan. Jadi setelah dia minta ujian kapan, ya saya langsung minta secepatnya lah gitu.
ada peluang ya. Berarti gini ya, kan secara tertulis kan kampus punya persyaratan Ya, persyaratan, ya. bagaimana seorang kandidat dokter itu bisa diluluskan gitu ya. Ya. Oh berarti itu terlepas dari itu memang yang mempunyai hak penuh itu ya profesor ya, Ya. mau meluluskan apa enggak. Ya. Karena setahu saya sih kampus itu menuliskan persyaratan publikasi itu 2 jurnal SCI, yang salah satunya adalah penulis pertama. Nah, Ya. Bapak 5. Enggak, bukan itu. Kalau di lab saya itu kan waktu saya mau masuk ke Taiwan itu pas proses seleksi sama interview dengan profesor itu ada yang lewat internet enggak. Nah ini coba untuk lulus kamu cukup publish 3 gitu. Udah ya. Cukup publish 3. Cukup publish 3 enggak? Oh ya 3 ya. Kira 3. Ternyata 3 itu bukan harus nama pertama. Tiganya nama pertama. Ya, dia mintanya 3 nama pertama gitu ya. Ternyata padahal kampus kan seperti itu. Ternyata kalau sudah sering komunikasi juga dia nggak 100% nggak harus 3 nama pertama gitu. Saya itu 2 nama pertama, yang nama yang satu lagi itu sudah selesai namun dia belum lengkap gitu. Jadi akhirnya nilai manusianya sifat manusia itu kan juga tahu, oh ya salah boleh lah gitu. Intinya kalau profesor sudah percaya dengan kita, insya Allah ya boleh. Berarti penting ya kita menjaga komunikasi dan komunikasi itu.